Saya mau hasilnya presisi, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya sudah revisi lebih dari 10 kali. Billy Moore makin kelihatan sebagai psikopat yang berbahaya, menyekap seorang pelukis muda di sebuah ruangan kosong yang nyaris nggak memiliki apapun selain perlengkapan melukis. Sebuah kanvas putih besar bertuliskan Akila Kalista, serta ikat rambut hitam milik Akila yang sebelumnya Billy ambil dari wastafel cafe. Ikat rambut itu seakan simbol bahwa obsesi Billy terhadap Akila udah memasuki tahap yang jauh lebih mengkhawatirkan. Namun tayangan nggak memperlihatkan apakah ada foto Akila sebagai referensi lukisan, atau mungkin Billy sempat mengirimkan foto Akila saat presentasi depan kelas. Selebihnya, sang pelukis harus menggambarkan sosok Akila dengan pose berdasarkan deskripsi dan standar yang ada dalam pikiran Billy. Yang pasti, Billy berkali-kali menegaskan bahwa sang pelukis nggak boleh berhenti sebelum hasilnya benar-benar sesuai dengan keinginannya. Sejak awal, dari sebelum memasuki ruangan itu, Billy udah terlebih dahulu menyita HP si pelukis dengan alasan agar lebih fokus bekerja. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya menjadi bentuk kontrol penuh. Ditambah lagi, lokasi ruangan berada di unit paling ujung, melewati beberapa unit lain yang tampak kosong. Artinya, kalaupun pelukis itu berubah pikiran, ingin kabur atau bahkan teriak minta tolong, kemungkinan besar nggak akan ada seorang pun yang mendengarnya. Disinilah guys, sisi mengerikan Billy makin terlihat. Wajahnya tetap imut, senyumnya tetap manis, tutur katanya tetap sopan, tapi seluruh situasi menunjukkan aura intimidasi yang sangat kuat. Tentu aja Billy emang menjanjikan bayaran besar, mungkin melebihi tarif yang diminta. Namun pelukis itu harus membayar dengan tekanan mental yang luar biasa. Di langit-langit ruangan itu hanya ada CCTV yang terus mengawasi setiap gerakannya. Billy sesekali datang sendiri yang membawakan makanan dan minuman, lalu memeriksa hasil lukisan. Sayangnya, setiap kali datang, Billy selalu merasa ada bagian yang dianggap kurang sempurna. Yang diinginkan Billy bukan sekedar wajah Akila. Billy menginginkan lukisan yang benar-benar hidup, seolah emosi Akila bisa keluar dari kanvas. Karena itu, revisi terus dilakukan, bahkan gak berasa udah sekitar 10 kalian. Lukisan terus diperbaiki dan tetap aja Billy merasa ada yang kurang. Sampai kantong mata sang pelukis memerah akibat kurang tidur dan kelelahan. Yang lebih menyiksa justru rasa takut yang terus menghantuinya, karena sadar bahwa orang di hadapannya mungkin sanggup melakukan apa aja. Pada titik itu bukan lagi soal berhasil atau gagal menyelesaikan lukisan, melainkan apakah sang pelukis masih bisa keluar dari ruangan tersebut dengan selamat. Sampai sekarang ini, latar belakang sosok Billy Moore memang masih menjadi misteri. Yang diketahui baru sebatas memiliki beberapa unit apartemen yang disewakan dan tercatat sebagai mahasiswa semester 1 sekelas dengan Akila. Mungkin aja sebenarnya Billy bukan remaja yang baru lulus SMA. Bisa aja ya sebenarnya Billy memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang sangat besar untuk kehidupannya. Atau kemungkinan terbesar Billy adalah pewaris dari keluarga kaya yang sejak muda sudah mengelola bisnis dan perusahaan milik keluarganya. Namun satu hal yang jelas adalah hobinya mengoleksi lukisan. Bedanya, Billy bukan tertarik pada nilai seni semata guys. Billy lebih terobsesi pada lukisan yang mampu menangkap karakter, ekspresi, dan emosi seseorang. Bisa jadi selama ini Billy menemukan karya-karya itu secara nggak sengaja di galeri dalam maupun luar negeri, membelinya lewat kolektor online, atau bahkan memesan langsung pada para pelukis agar dibuat sesuai keinginannya. Setiap lukisan koleksi Billy bukan sekedar pajangan, melainkan representasi dari berbagai emosi wajah manusia yang menarik perhatiannya. Dari hobi uniknya bisa disimpulkan mungkin ada trauma masa lalu yang membuat Billy menjadikan lukisan sebagai pelarian emosional, seolah ingin mengabadikan seseorang dalam bentuk yang gak akan pernah berubah, gak akan pergi, dan gak akan mengecewakannya. Kali ini yang menarik perhatian Billy bukan lagi sosok di atas kanvas, melainkan manusia yang benar-benar hidup, Akila Kalista, dengan celoteh yang gak ada habisnya, sifat polosnya, keceriaannya, serta hati baiknya, seolah menjadi perpaduan karakter yang dianggap sempurna oleh Billy. Masalahnya, manusia bukanlah benda koleksi yang bisa dibeli, dipajang, lalu dinikmati sesuka hati. Karena itu Billy akan memakai berbagai cara agar Akila datang padanya secara sukarela. Seenggaknya sampai suatu hari nanti Billy menemukan objek lain yang dianggap lebih menarik. Untuk sementara ini Akila seakan adalah pusat dunianya, seolah jadi tujuan hidup untuk memilikinya. Meskipun begitu guys, jalan Billy jelas gak akan semudah yang dibayangkannya, karena Akila dikelilingi banyak orang yang benar-benar peduli dan siap melindunginya apapun yang terjadi. Dia tuh udah anggap Billy sebagai Firan. Kita sama-sama yakin dia nggak beres sama Billy. Oke, malam sepulang dari kafe, Rose dan Haruna ikut menginap di apartemen Akila dan Hana. 4 sahabat dalam satu ruangan, dipenuhi canda tawa. Apalagi kan Akila dengan celotehnya yang seolah nggak pernah kehabisan tenaga. Momen yang sangat hangat ini buat kita berharap ya mereka akhirnya punya nama resmi untuk geng pertemanan mereka berempat, saking serunya. Namun suasana heboh itu langsung terhenti ketika bersamaan terdengar suara ketukan di pintu. Saat itu sih Akila mengira mungkin aja Harry yang datang mampir, karena kan di perjalanan pulang tadi mereka ngobrol panjang via telepon. Namun begitu pintu dibuka,
ternyata yang berdiri di sana justru Billy Moore. Seperti biasa, Billy hadir dengan senyuman manis yang sedikit malu-malu, tatapan mata yang selalu berbinar, serta gestur tubuh yang begitu sopan. Sikap itulah yang membuat Akila selalu merasa nyaman setiap kali berinteraksi dengannya. Bahkan Akila sama sekali nggak merasa aneh mengapa Billy rela datang langsung hanya karena melihat ada panggilan tak terjawab di hatinya. Kebetulan Rose yang melihat Billy langsung spontan menghampiri dan menjelaskan maksud tujuannya minta izin tinggal bersama di unit yang sama dengan Akila. Namun rasa penasaran Rose nggak bisa lagi ditahan guys. Rose pun langsung mempertanyakan sesuatu yang menurutnya terasa janggal. Bukankah pada umumnya orang akan memilih menelpon balik terlebih dahulu saat melihat panggilan tak terjawab? Lalu kenapa Billy justru langsung muncul di depan pintu apartemen itu? Lucunya nih, lagi-lagi Billy menggunakan alasan yang sama. Kebetulan sedang lewat. Alasan terlalu dipaksakan. Apalagi kan sebelumnya di kafe Billy juga menyebutkan kebetulan. Terlalu banyak kebetulan yang akhirnya justru terlihat seperti sebuah pola. Karena itulah Rose mulai menyindir secara halus dengan mengatakan bahwa Billy tampaknya sangat perhatian terhadap kenyamanan para penyewa unitnya. Sindiran itu tentu guys langsung ditangkap oleh Billy yang sadar kalau Rose bukan hanya gak menyukainya, tapi juga mulai mencurigai setiap gerak-geriknya. Sedangkan Akila yang biasanya si paling gak peka terhadap tanda-tanda bahaya justru diam-diam langsung mencubit punggung Rose agar menghentikan ucapannya. Di mata Akila tentu aja Billy bukan sosok yang perlu dicurigai, justru terlihat seperti adik kecil yang perlu dijaga. Bedanya dengan Firan yang selalu berani namun juga tengil dan suka membantah. Sedangkan Billy justru selalu tampil lembut, sopan, dan memiliki kisah hidup yang menyedihkan. Kombinasi itulah yang membuat naluri Akila untuk melindunginya semakin besar, bahkan dari sindiran sahabatnya sendiri. Karena situasi terasa nggak nyaman ya, Rose akhirnya memilih mengakhiri percakapan dengan alasan hari sudah larut malam. Kalimat itu terdengar halus tapi maknanya sangat jelas. Kehadiran Billy nggak diharapkan lebih lama lagi. Setelah keduanya menutup pintu, di benak Billy sudah menganggap Rose sebagai penghalang baru untuk mendekati Akila. Detik itu juga pikiran Billy mengarah pada hal yang jauh lebih gelap, bahwa pada akhirnya semua orang yang menghalanginya akan pergi dari kehidupan Akila. Setelah Harry, kini Rose pun berpotensi masuk ke dalam daftar orang yang akan disingkirkannya. Sementara itu Akila langsung memprotes sikap Jaya tadi guys, karena Akila merasa perkataan dan sindiran itu begitu sinis dan bisa aja tadi melukai perasaan Billy. Tentu aja ya Rose beralasan hanya merasa aneh dan coba sedikit membantah, namun Akila tetap berpegang pada keyakinannya bahwa Billy hanyalah orang baik yang perlu dilindungi. Sedangkan Haruna dan Hana memilih bersikap netral karena memang ya belum memahami situasi sepenuhnya. Meskipun begitu, Haruna memberikan satu pernyataan yang cukup tegas. Jika suatu hari nanti terbukti Billy memang pantas untuk dicurigai memiliki niat atau pemikiran yang berbahaya, maka Haruna akan berdiri di garis depan untuk melindungi teman kecilnya. Perdebatan kecil itu memang berakhir damai guys, tapi meninggalkan pelajaran penting bagi Rose yang langsung menyadari bahwa emosinya tadi justru bisa dimanfaatkan jika Billy benar-benar berniat mengadu domba mereka. Selama Akila masih memandang Billy sebagai sosok yang polos dan menyedihkan, setiap tuduhan tanpa bukti kemungkinan hanya akan membuat Akila salah paham pada orang-orang yang berusaha melindunginya. Karena itu Rose pun sadar bukan lagi memaksa Akila untuk percaya atau berjaga-jaga, melainkan Rose yang bersabar sambil menunggu fakta berbicara. Untuknya ya Rose sudah cukup mengenal karakter Akila. Jika nanti kesalahpahaman kembali terulang di antara mereka, ya akhirnya tetap sama, saling minta maaf setelah kebenaran terungkap. Jadi guys, konflik seperti ini sebenarnya menjadi fondasi yang kuat ya untuk perkembangan karakter Akila. Pengalaman kan seringkali menjadi guru yang paling mahal. Ya bisa jadi ini adalah proses yang akan membuat Akila memahami bahwa nggak semua orang sebaik penampilan luarnya.